Mereka berenam diam-diam ternyata tengah melakukan aksi pencurian brondolan sawit di kebun sawit yang dijaga oleh Wawansyah. Melihat kejadian tersebut, Wawansyah jadi tidak senang. Sebagai seorang yang menentang segala bentuk tindakan kriminal dan ketidakjujuran, apalagi jika terjadi di tempat kerjanya, tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu sadis terjadi di Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan pada tahun 2025. Di dekat sebuah jembatan di area perkebunan sawit, ada seorang pria parubaya ditemukan tewas tertelungkup bersimbah cairan merah dengan luka parah bekas tikaman sajam di sekujur tubuhnya. Setelah diselidiki rupanya, korban meninggal dunia secara mengenaskan akibat dihabisi secara sengaja oleh seorang pria yang tidak lain merupakan teman kerja korban sendiri yang merasa sakit hati dan tidak terima karena sebelumnya korban sempat memukuli dan melaporkan adik dari pelaku ke polisi saat si adik pelaku ini kepergok mencuri buah kelapa sawit di kebun sawit yang dijaga oleh korban. Kejadian ini benar-benar mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini, langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, di sebuah daerah yang dikelilingi hamparan kebun sawit yaitu Dusun 1, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, hiduplah seorang pria parubaya bernama Wawansyah yang saat itu usianya sudah mencapai 52 tahun. Meski usianya sudah tidak muda lagi, semangat Wawansyah selalu membara. Wawansyah dikenal sebagai sosok yang aktif di dalam kehidupan sosial di desanya dan cukup dihormati serta disegani oleh warga sekitar. Tidak lain karena perannya di saat itu sebagai seorang ketua RT. Sebagai ketua RT, Wawansyah sangat dipercaya oleh warga. Lalu, selain senantiasa membantu warganya mengurusi administrasi di Desa Gunung Meraksa, Wawansyah juga memiliki ketegasan dan keberanian. Apalagi Wawansyah ini diketahui merupakan seorang jawara, sehingga warganya sangat percaya jika Wawansyah mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya mengayomi warga, tapi juga mampu melindungi mereka dari ancaman kejahatan. Begitupun juga dapat menciptakan lingkungan yang aman, jujur, dan bebas dari tindakan kriminal. Selain dia bersemangat dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang ketua RT, Wawansyah juga selalu bersemangat dalam bekerja, tidak lain demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena Wawansyah menyadari jika hanya mengandalkan penghasilan dari tugasnya sebagai ketua RT saja, tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan oleh karena itu, Wawansyah juga bekerja keras setiap harinya. Wawansyah di saat itu bekerja di sebuah kebun sawit milik salah satu warga yang bernama Ronald. Di kebun sawit tersebut, ketua RT yang dikenal sebagai jawara ini dipercaya bertanggung jawab sebagai seorang kepala keamanan, yang mana sehari-harinya Wawansyah berpatroli, mengawasi area perkebunan dan memastikan tidak ada pencurian atau ancaman lainnya, serta menjaga ketertiban di antara para pekerja. Lalu, tibalah pada suatu hari. Seperti biasa, Wawansyah yang sedang berpatroli menemukan sebuah kejanggalan yang membuatnya lantas merasa curiga, yaitu segerombolan orang yang jumlahnya berenam, yaitu Andra Jaya berusia 28 tahun, Ona Satria berusia 30 tahun, Ramadan yang berusia 40 tahun, lalu Rio yang berusia 18 tahun, Agung berusia 18 tahun, dan Sapri berusia 19 tahun. Mereka berenam diam-diam ternyata tengah melakukan aksi pencurian brondolan sawit di kebun sawit yang dijaga oleh Wawansyah. Melihat kejadian tersebut, Wawansyah jadi tidak senang.
sebagai seorang yang menentang segala bentuk tindakan kriminal dan ketidakjujuran, apalagi jika terjadi di tempat kerjanya. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam, sehingga Wawansyah di saat itu yang memergoki para remaja yang nakal ini. Keenam orang tersebut langsung disergap dan tidak bisa mengelak. Mulanya mungkin mereka berupaya untuk melarikan diri, namun Wawansyah tentu saja tidak akan membiarkan mereka. Mereka tidak dibiarkan lolos dan mereka harus ditangkap. Untuk menangkap basah mereka semua, diketahui Wawansyah sempat melayangkan pukulan kepada Andra Jaya. Akibat tindakan tegas dan keberaniannya tersebut, keenamnya akhirnya diamankan. Dan Wawansyah yang bertanggung jawab atas keamanan kebun sawit lantas membawa mereka ke pabrik sawit, lalu melaporkan aksi mereka ini kepada pihak kepolisian. Memang terdengar agak sedikit berlebihan, namun inilah konsekuensi yang harus dihadapi oleh keenam pelaku atas tindakan mereka yang melakukan pencurian. Meskipun sebenarnya masalah seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun mungkin di saat itu Wawansyah sudah jengah dengan aksi pencurian yang sering dilakukan di tempatnya kerja. Mengenai detail dari kasus pencurian tersebut tidak banyak dijelaskan di media atau sumber informasi manapun. Namun diketahui bahwa aksi pencurian ini berakhir dengan damai setelah mereka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 2 juta rupiah. Dan sebanyak 500.000 dari jumlah tersebut dikurangi dari hasil sawit yang sudah mereka ambil. Dan atas kejadian tersebut, keenam pelaku pencurian akhirnya dibebaskan. Namun beberapa di antara mereka rupanya menyimpan rasa sakit hati yang mendalam kepada Wawansyah yang sudah melaporkan aksi mereka kepada polisi. Meskipun berakhir damai, namun hal ini membuat mereka jadi harus ganti rugi, yang mana mereka mencuri karena memang sedang butuh uang dan hidup di dalam serba kekurangan, tapi malah harus membayar ganti rugi yang benar-benar membuat mereka semakin terjepit. Di antara yang sakit hati ada Ona Satria dan juga Agung, yang mana kedua orang ini dalam keadaan emosi yang memuncak. Ona Satria kemudian menghubungi Wawansyah secara langsung melalui handphonenya. Nada suaranya terdengar berat, dipenuhi kemarahan yang sulit dibendung. Di saat itu, dengan nada mengancam dia berkata, "Awas baik kau kalau bertemu." Di saat itu, kalimat tersebut benar-benar sebuah kalimat peringatan untuk Wawansyah. Dan tidak hanya Ona dan Agung, Andra Jaya juga menyimpan sakit hati yang mendalam kepada Wawansyah, terlebih juga soal dirinya yang sempat mendapatkan pukulan dari Wawansyah sebelumnya. Andra Jaya yang kesal dan benar-benar merasa sakit hati, lantas melaporkan tindakan Wawansyah kepada kakaknya yang bernama Rumidi, seorang pria yang berusia 41 tahun yang diketahui juga bekerja di kebun sawit tempat Wawansyah bekerja. Rumidi di saat itu yang mendapatkan laporan dari adiknya, mendengar adiknya yang mengeluh karena dipukul oleh Wawansyah. Rumidi di saat itu benar-benar tidak terima. Baginya, tindakan Wawansyah bukan hanya sekedar melaporkan pencurian, tetapi juga sudah mempermalukan keluarganya. Karena rupanya sobat, para pelaku pencurian tersebut masih memiliki hubungan persaudaraan satu sama lain dengan Rumidi. Andra Jaya dan Ona Satria adalah adik kandungnya. Ramadan merupakan iparnya, sementara Rio, Agung, dan Sapri adalah keponakannya. Jadi bisa dikatakan, komplotan pencuri ini adalah satu keluarga. Dan di saat itu bagi Rumidi, ini bukan sekedar masalah pencurian, tetapi sudah persoalan harga diri. Dia merasa Wawansyah sudah bertindak sewenang-wenang, hingga emosi di dalam dirinya seakan mendidih tanpa kendali. Di benaknya mulai tumbuh rasa dendam untuk membalas perbuatan si ketua RT tersebut. Yang mana rupanya, semakin dipikirkan emosi atas dendamnya semakin menjadi besar. Rumidi yang mulai gelap mata, akhirnya serius dengan niatnya. Dia akan segera melancarkan aksi untuk menghabisi nyawa Wawansyah. Di dalam gejolak emosi yang kian membara, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025, Rumidi mengambil sebuah sajam sepanjang 15 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit yang ada di dalam rumahnya. Dengan langkah yang penuh dendam, Rumidi menembus udara pagi yang begitu sejuk di desanya demi melampiaskan amarahnya kepada Wawansyah. Dan untuk memancing sang ketua RT datang pada pukul 7.30 pagi, Rumidi di saat itu mengirimkan voice note WhatsApp kepada Wawansyah yang mengatakan bahwa motornya mogok di jembatan Kisam. Di saat itu, dia berkata seperti ini, "Mang, aku macet motor di jembatan Kisam, nak minta setepkan ke kontrakan." Demikian isi voice note yang dikirimkan Rumidi kepada Wawansyah. Tanpa merasa curiga, Wawansyah di saat itu yang mengetahui Rumidi meminta pertolongan segera bergegas menuju ke lokasi tempat Rumidi berada. Dia mengira bahwa Rumidi benar-benar sedang mengalami kesulitan. Lalu, tidak lama kemudian, suara deru sepeda motor terdengar mendekat. Wawansyah tiba di lokasi yang sudah disebutkan oleh Rumidi.
yaitu di jembatan air Kisam Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batam, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. Dia mengendarai sepeda motornya, yaitu jenis Vega, berwarna biru, dan tampak sedikit tergesa-gesa, mengira bahwa rekannya tersebut benar-benar dalam kesulitan. Saat dia sampai di jembatan, dia langsung melihat sosok Rumidi yang berdiri di sana. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Wawansyah segera menghampirinya, berniat ingin memberikan bantuan, sebagaimana yang diminta oleh Rumidi. Dan saat Wawansyah datang menghampiri Rumidi di dekat jembatan, Wawansyah yang di saat itu masih duduk di atas motornya langsung menerima serangan brutal dari Rumidi. Berikut juga dengan luapan amarah serta umpatan yang diucapkan oleh Rumidi karena tidak terima adiknya dipukul dan keluarganya diperlakukan sewenang-wenang oleh Wawansyah. Serangan secara tiba-tiba dari Rumidi yang begitu mendadak membuat Wawansyah terkejut dan langsung jatuh dari sepeda motornya. Cairan merah bekas luka tikaman juga langsung mengalir deras dari tubuhnya, membuat Wawansyah di saat itu sedikit tidak bisa mencerna dengan apa yang terjadi karena saking cepat dan mendadaknya. Namun yang pasti Wawansyah di saat itu menyadari kalau dia sedang diserang dan saat hendak berusaha melawan atau setidaknya bisa melindungi diri, rasanya begitu terlambat karena serangan yang sangat membabi buta dari Rumidi berhasil membuatnya lemah sehingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Yang mana akhirnya Wawansyah berakhir kalah dan pasrah menerima segala serangan yang kemudian merenggut nyawanya setelah menerima 9 kali tikaman serangan yang sangat brutal, terutama di tubuh bagian belakang dan juga lengan tangannya. Melihat Wawansyah yang sudah tidak berdaya dan tidak bergerak dengan cairan merah yang begitu banyak, Rumidi segera melarikan diri, meninggalkan Wawansyah yang tergeletak tidak berdaya dalam kondisi yang mengenaskan. Dengan sepeda motor milik Wawansyah yang juga tergeletak di dekatnya, Rumidi di saat itu pergi melarikan diri ke rumah saudaranya di Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Muara Enim. Namun sementara itu, rupanya aksi brutal yang dilakukan oleh Rumidi kepada Wawansyah disaksikan oleh warga yang kebetulan berada di dekat lokasi peristiwa yang berujung tragis tersebut. Warga di saat itu belum mengetahui bahwa Wawansyah sekarat akibat ditikam oleh Rumidi. Di saat itu mereka hanya berupaya melaporkan pertengkaran tersebut kepada salah satu kerabat Wawansyah yang mana di saat itu sedang berada di kebun di Desa Lecah, Kecamatan Lubai, Muara Enim, yaitu sebuah wilayah yang berbatasan dengan Oku. Ketika mendengar kabar dari warga tersebut, kerabat dari Wawansyah bersama dengan warga langsung menuju ke jembatan Kisam untuk berupaya melerai pertengkaran. Yang mana mereka tidak tahu bahwa Rumidi sudah berhasil melumpuhkan Wawansyah sampai sekarat. Namun, setibanya mereka di lokasi, mereka menemukan Wawansyah sudah dalam kondisi tergeletak tidak bernyawa di pinggir jalan dengan pemandangan yang benar-benar mengenaskan. Lalu akhirnya, mereka langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung menanggapi laporan itu dengan datang ke TKP. Jasad dari Wawansyah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Batu Raja guna dilakukan visum. Hasilnya diketahui terdapat 9 luka tikaman di tubuh korban, yaitu leher, punggung, dan juga lengan atas. Di lokasi kejadian, polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti. Saksi yang melihat pertengkaran Wawansyah tersebut menyampaikan bahwa korban sempat bertengkar dengan rekan kerjanya yang bernama Rumidi. Berdasarkan keterangan dari saksi, polisi langsung berusaha memburu Rumidi. Ketika polisi mendatangi kediamannya, Rumidi tidak ditemukan di sana. Petugas kepolisian kemudian berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk membujuknya agar mau menyerahkan diri. Dan setelah itu, upaya dari pihak keluarga Rumidi untuk membujuk Rumidi menyerahkan diri ternyata berhasil. Rumidi langsung menyerahkan diri secara sukarela dan mengaku sangat menyesal pada pihak kepolisian. Rumidi di saat itu diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bersamaan dengan diamankannya Rumidi, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa satu bilas senjata tajam bergagang kayu sepanjang 15 cm dengan sarung kulit. Lalu ada satu helai jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, dan satu unit handphone merek Vivo. Satu helai baju warna hitam dengan bercak cairan merah dan satu helai celana jeans dengan bercak cairan merah. Kepada polisi, Rumidi mengaku jika dia memang yang menghabisi Wawansyah dan hal itu karena dia merasa sakit hati tidak terima saat adik dan keluarganya dilaporkan mencuri di kebun sawit tempat Wawansyah bekerja, dan yang membuatnya semakin sakit hati karena adiknya juga dipukul oleh Wawansyah. Akibat rasa sakit hati tersebut, Rumidi nekat melakukan tindakan yang benar-benar kelewatan. Dia gelap mata. Dia menghabisi Wawansyah tanpa berpikir panjang. Kepada polisi, Rumidi juga menceritakan detail kronologinya. Rumidi juga mengungkap jika dia sengaja menyerang Wawansyah saat masih berada di atas motor karena sebenarnya Rumidi sendiri tidak berani untuk berduel dengan Wawansyah yang dikenal sebagai jawara.
Dan atas perbuatannya, Rumidi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dia dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 dengan ancaman hukuman mati karena melakukan tindakan penghilangan nyawa secara berencana. Di sisi lain, jenazah dari Wawansyah yang sebelumnya sudah selesai diotopsi dipulangkan ke rumah duka yang berada di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku untuk selanjutnya dimakamkan. Isak tangis pihak keluarga pecah yang menandakan kesedihan yang begitu mendalam atas kepergian Wawansyah. Mereka masih tidak percaya bahwa Wawansyah akan pergi begitu cepatnya dengan cara yang mengenaskan. Dan yang membuat mereka tidak terima adalah Wawansyah dihabisi secara sengaja oleh rekan kerjanya sendiri hanya karena ingin membela adiknya yang kepergok mencuri oleh korban. Bagi keluarga Wawansyah, keadilan harus ditegakkan. Mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang begitu keji. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang dengan harapan hukuman maksimal dapat diberikan kepada Rumidi sebagai bentuk keadilan bagi mendiang Wawansyah. Itu dia sobat, kisah dari Wawansyah yang harus berakhir dengan cara yang mengenaskan di tangan rekan kerjanya sendiri akibat dia melaporkan aksi pencurian dari adik sang pelaku. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?